Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat merayakan Natal bagi orang tua dan saudara-saudara. Mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan menjadi landasan kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita terus dituntun oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Masih memungkinkan kami menikmati kehidupan sukacita Natal di hari ini. Dan mengawali aktivitas kami pagi ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, sehingga firman-Mu menjadi petunjuk bagi kami menjalani kehidupan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan sesuai dengan renungan harian Toraja diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 13. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan, hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman oleh kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang disebut berbahagia adalah kita yang dimungkinkan merenungkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Diberi sebuah tema, menantikan janji Tuhan. Menantikan janji Tuhan. Sekarang kita dalam suasana sukacita merayakan Natal dan menyongsong tahun baru, tahun 2024. Tentu ada di antara kita saat ini yang sudah menantikan saudara-saudara kita dari
luar, menantikan kerabat kita dari perantauan, dan juga mungkin kita menantikan juga tetangga-tetangga kita untuk berbagi sukacita Natal. Dalam menanti saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, tidak jarang kita mempersiapkan segala sesuatu untuk dinikmati bersama. Tetapi dalam menanti Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan sampai kita hanya terfokus kepada menantikan kedatangan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, lalu kita lupa mempersiapkan diri untuk menantikan janji Tuhan kepada kita. Terus mengingatkan bahwa konsep waktu Tuhan itu berbeda dengan konsep waktu manusia. 1000 tahun bagi Tuhan sama seperti 1 hari, dan sebaliknya 1 hari bagi Tuhan sama seperti 1000 hari. Menjadi perenungan bagi kita bahwa kedatangan Tuhan akan janjinya itu merupakan otoritas dan kedaulatan Allah. Yang penting bagi kita sekarang ialah menunggu dengan sabar dan setia. Meskipun mungkin ada orang yang akan mengatakan Tuhan lupa akan janjinya, Tuhan lambat memenuhi akan janjinya itu. Namun sebenarnya ketika kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan menantikan janji Tuhan itu, kita akan mengatakan bahwa rencana Tuhan dalam hidup saya sungguh indah, untuk bagaimana saya bersedia menantikan janjinya itu. Kita dalam menantikan janji Tuhan itu terus diajak untuk mengintrospeksi diri, melihat bahwa apakah saya sudah sungguh-sungguh menghargai waktu yang Tuhan berikan itu. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang memanggil kita. Itulah yang ditegaskan kepada kita untuk bagaimana kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, sehingga kita tidak lalai dalam kesibukan duniawinya kita. Lalu ketika kita mendapatkan janji Tuhan itu, kita akan menikmatinya. Dalam menantikan janji Tuhan itu, kita diharapkan dengan kesungguhan hati pada kebenaran firman Tuhan. Kita diharapkan untuk terus dituntun melalui firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah putus harapan, tidak mudah tergoyangkan, tetap kuat dalam menantikan janji Tuhan. Tetaplah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dan kita terus bersiap menyambut janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Melalui sukacita Natal yang kita rasakan saat ini, biarlah terus kita dalam tuntunan Tuhan, sehingga damai Natal menjadi bahagian kita untuk terus dituntun Tuhan menjalani aktivitas kehidupan di sepanjang hari ini. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, dimuliakanlah namamu, bahwasanya kasih dan setiamu terus kami rasakan. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu, bagaimana kami terus mempersiapkan diri menantikan janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami sehingga kami tetap setia, tetap sabar dalam menantikan janji-Mu, sehingga kami terus ada dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu membawa kehidupan anggota jemaat-Mu, Jemaat Sion, dalam
kehidupan keseharian dalam merayakan Natal bersama seluruh rumpun keluarga. Tuhan yang akan menyempurnakan sukacita Natal yang dirasakan dan dialami oleh anggota jemaatmu, sehingga terus kedamaian dirasakan untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Mendoakan anggota jemaatmu, Jemaat Sion dalam lanjut usia, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan iman pengharapan kepadamu, sehingga terus dalam tuntunan Tuhan dipeliharakan menjalani menikmati masa tua yang Tuhan karuniakan kepada orang tua kami. Yang dalam sakit penyakit, Tuhan yang akan memberkati sehingga boleh kembali kuat sehat menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama merayakan Natal dan juga menyambut tahun anugerah Tuhan tahun 2024. Dalam pekerjaan anggota jemaatmu, Tuhan memberkati sesuai dengan profesi tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan. Tuhan memberkati sehingga terus dituntun, dipeliharakan oleh Tuhan menjalani kehidupan tugas tanggung jawab, dan dari semuanya itu Tuhan terus merasakan akan penyertaan Tuhan, bersyukur dan bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Kehidupan anggota jemaatmu sepanjang hari ini Tuhan yang akan memberkati sehingga boleh terus merasakan akan tuntunan Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Kami pun mendoakan pemerintah kami dari pusat hingga ke tempat kami yang kami cintai ini. Tuhan memberkati sehingga boleh dengan penuh hikmat memerintah kami, sehingga dari semuanya itu kedamaian, ketentraman kami rasakan bersama-sama dalam berbangsa dan bernegara. Sukacita Natal Tuhan telah nyatakan bagi kami, teruslah memperlengkapi kami Tuhan, sehingga damai yang asalnya daripadamu terus kami nyatakan bagi sesama kami. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pemilik hidup dan kehidupan kami. Amin.